Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu telah mengumpulkan kami semua dalam ibadah kali ini. Tuhan, biarlah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Semoga tiap-tiap hikmat dalam ibadah hari ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada dariku pertolongan-Mu, tiada dariku kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terukur pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Berkali-kali Kau selalu setia, Kau selalu menolong. Tiada terukur pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terukur pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat kita berjumpa dan beribadah online pada pagi hari ini, dan sama-sama kita selamat mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini membahas tentang Elohim, nama Allah berikutnya. Di waktu yang lalu saya sudah pernah membahas Yehova Jireh, kemudian Yehova Rafa, El Shaddai, dan hari ini adalah Elohim, Allah yang jamak tetapi tunggal. Mari kita lihat ayat pertama dalam Kejadian 1 pasal 1, dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di sana dalam bahasa Ibrani, teks asli Perjanjian Lama itu dipakai kata Elohim. Jadi El itu Allah ya, El Shaddai. Nama saya Samuel, ada L-nya. Daniel, ada L-nya. Gabriel, Mikael, L-nya itu El Allah. Elisa, Elia, dan sebagainya. Jadi kalau nama-nama Alkitab yang ada L-nya itu menunjuk kepada Allah. Elohim itu artinya the supreme God, Allah yang tertinggi, terbesar, terhebat, Allah yang serba maha dalam segala sesuatu. Elohim adalah bentuk jamak dari Eloah. Ya, Eloah, El yang tunggal. Berarti Elohim itu Allah yang jamak tapi esa atau tunggal. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Allah di sini juga dipakai kata Elohim. Jadi Allah yang jamak tapi tunggal, tapi itu esa. Kejadian 1 ayat 1 adalah ayat yang paling pertama ditulis di dalam Alkitab. Tetapi itu bukan ayat yang pertama sekali. Sama seperti kalau kita menciptakan sesuatu, ada orang menciptakan sesuatu, misalkan apa ya, mobil atau benda sederhana apa gitu. Sebelum benda itu diciptakan, pasti kan ada yang menciptakan dulu. Tidak mungkin tusuk gigi misalnya jadi dengan sendirinya simsalabim tanpa ada yang menciptakan. Tentu pemahamannya sederhana seperti itu. Tusuk gigi ada karena ada yang menciptakan. Demikian juga Allah menciptakan langit dan bumi, sebelumnya tentu ada Allah dulu. Jadi walaupun Kejadian 1 ayat 1 yang pertama ditulis di Alkitab, tetapi masih ada sebelum itu. Masih ada ayat-ayat yang lain. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pada mulanya yang menciptakan langit dan bumi itu firman. Anggap aja kita belum tahu bahwa firman itu Yesus, karena firman itu kan bicara Yesus. Anggap aja kita masih bodoh, nggak mengerti. Mari saya ingin kita membawa kepada pemikiran yang anggap aja kita belum tahu firman itu Yesus. Perhatikan ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Siapa firman itu nggak tahu.
Belum tahu, anggap kita belum tahu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh, firman yang pada mulanya itu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bisa malaikat yang bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Ketika dunia belum diciptakan, belum ada manusia, bisa malaikat. Tetapi kalimat berikutnya, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, bukan malaikat. Ternyata firman itu adalah Allah pribadi, salah satu pribadi Allah sendiri. Jadi ayat ini juga, Yohanes 1 ini jauh ada sebelum Kejadian 1 ayat 1. Firman itu ternyata adalah Allah. Di sini sudah bicara tentang Elohim juga. Allah yang jamak tetapi Esa, tadi kan diulangan dikatakan Elohim itu Esa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Firman. Ya, sekarang kita ngerti firman siapa itu? Yesus ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini ada ayat yang lain, tapi saya tidak bawakan di sini, takut terlalu panjang, jadi saya ingin fokus kepada Elohim ini. Bahwa Allah menciptakan nggak hanya langit bumi, di surga pun, bahkan pemerintah-pemerintah yang ada, yang kelihatan dan tidak kelihatan, itu diciptakan oleh Yesus. Ya, yang Yesus yang adalah firman. Jadi sebenarnya Kejadian 1 ayat 1 baru masuk pada ayat yang ketiga ini. Ya, urutannya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, Tuhan pasti ciptakan surga dulu, mungkin pemerintahan yang ada seperti itu. Tapi saya nggak bahas itu dulu ya. Iya. Dan kemudian langit dan bumi. Ayat 1 firman itu bahasa Grekanya logos, dan Allah itu theos. Ya, ini bicara Elohim juga. Ini saya coba F itu pada mulanya firman, F plus A, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Ya, kita sudah tahu semua firman itu Yesus. Firman itu Yesus yang telah menjadi manusia. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, sekarang kita akan kembali kepada menjelaskan ayat 3. Jadi posisi Kejadian pasal 1 itu ada di ayat 3. Kejadian pasal 1 kan minggu penciptaan. Bagaimana selama 6 hari Allah bekerja menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan hari ke-6 adalah manusia, hari ke-7 istirahat. Ya, 1 minggu, 1 hari buat Allah kan bukan 1 hari kayak kita. Kita sudah tahu itu, 1 hari buat Allah 1000 tahun bagi manusia, yaitu ada ayatnya ya. Saya baca dari ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini kemahakuasaan Elohim ya, punya kemampuan apa luar biasa, hanya berkata langit bumi yang begitu luas jadi, hanya menciptakan manusia ada hal yang khusus ya, dengan bentukan tangan Allah yang dari debu. Ayat 3, berfirmanlah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi dari Yohanes 1 sampai 3 kita mengerti sekarang Kejadian 1 ayat 2, berfirmanlah Allah, dan sepanjang Allah berfirman menjadikan langit bumi itu, yang berfirman adalah Yesus. Karena tadi Yohanes 1 ayat 3 katakan, tanpa Dia segala sesuatu tidak akan jadi. Dia yang adalah firman. Jadi jelas yang berfirman adalah Yesus. Dan juga ada roh Allah. Roh Allah bekerja. Tadi ada Allah juga di Yohanes 1 ayat 1. Jadi ini lambang Trinitas, sebenarnya bukan lambang, sebenarnya ini Trinitas, sudah jelas Elohim itu Allah Trinitas, atau zaman dulu biasanya berapa puluh tahun yang lalu disebutnya Tritunggal. Sebenarnya menurut saya sama aja sih.
Karena sampai hari ini masih ada gereja-gereja aliran Pantekosta atau mungkin yang lain menyebutnya Allah Tritunggal, bukan Trinitas. Khususnya GPDI mungkin sampai tahun 70-an masih pakai Allah Tritunggal, tapi sesudah itu saya lupa tahun berapa itu diganti dengan Allah Trinitas. Pada prinsipnya sama aja ya, menurut saya. Sekarang kita membuktikan bahwa Allah itu memang Elohim, dan lebih spesifik Trinitas. Elohim itu kan jamak itu kan pokoknya lebih daripada satu. Jadi Elohim itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi dengan beberapa ayat ini kita tahu bahwa jamak itu berapa adalah 3 ya. Kejadian 1 ayat 26a, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 3 ayat 27a, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Dipakai kata kita. Ini mungkin ada penjelasan dikit dari bahasa Indonesia, kita atau kami. Kata jamak bersifat tunggal, kita. Ya kan, kalau kita jemaat GPDI Cikikai berkata kepada gereja lain, kami kepada orang luar, kami adalah jemaat Cikikai, itu kan mewakili jamak banyak, sejumlah jemaat, kami termasuk hamba Tuhan yang ada, kami. Tapi kalau kita bicara di antara kita sendiri jemaat kan, ya kita mah enggak gitulah. Mungkin kita seperti ini di keluarga juga sama kita. Ya kan, kita itu kalau kita bicara di antara sendirinya, kalau kami keluar. Ya. Aku, kamu, kata tunggal bersifat tunggal, aku, kamu, dia, iya, nya, dan sebagainya itu kan kata tunggal bersifat tunggal. Jadi sebenarnya tunggal itu dua hal, memang tunggal satu tapi juga jamak bersifat tunggal. Kayak waktu Indonesia merdeka kan, Soekarno-Hatta kan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Kami satu kan, bangsa Indonesia satu, walaupun macam-macam suku, budaya, tradisi, agama. Kami bangsa Indonesia, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan kami. Dalam perjanjian lama, kata Elohim digunakan sebanyak 2.606 kali. 2.346 kali diterjemahkan Allah. Ada berapa ratus yang lain, tapi dominannya adalah Elohim itu adalah Allah gitu kan. Tapi ada kata-kata lain, saya tidak bahas itu, yang mungkin berpadanan dengan kata Allah itu. Tapi sudah lihat dari 2.606 kali dipakai di seluruh perjanjian lama, kata Elohim ini 2.346 kali diantaranya adalah diterjemahkan memang Allah, seperti Kejadian 1 ayat 1. Seluruh Kejadian pasal 1 juga saya sudah melihatnya, saya nggak mungkin melihat semua Alkitab. Semuanya dipakai kata Elohim. Kata Allah itu dipakai kata Elohim. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa simbol yang bicara tentang Trinitas. Ada 3 benda penerang di langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini simbol Trinitas. Kejadian 1 ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Matahari yang lebih besar menguasai siang, yaitu bicara Allah Bapa. Bulan yang lebih kecil, bukan lebih kecil, tapi karena Yesus kan pernah turun ke dunia, menguasai malam. Ini Allah. Bulan itu bukan bintang. Benda planet itu yang bisa mengeluarkan cahaya dari dirinya sendiri adalah bintang, termasuk matahari, bintang terdekat yang Allah taruh untuk kehidupan di muka bumi dalam segala sisi. Bulan itu menerangi malam karena mendapat sinar dari matahari. Yesus juga ketika datang ke dunia kan menanggalkan kealahannya. Dia sepenuhnya mengandalkan kuasa Allah, mengandalkan Allah Roh Kudus, mengandalkan Allah,
menerangi malam, bicara kegelapan dosa manusia. Yesus satu-satunya yang meneranginya lewat kematian, kebangkitannya, dan pelayanannya di muka bumi pada waktu itu ya. Berikutnya Bahtera Nuh. Bahtera Nuh terdiri dari 3 tingkat. Dan seluruh orang di dunia pada waktu air bah, yang selamat hanya yang masuk Bahtera. Siapapun yang nggak masuk Bahtera binasa, kena ya air bah yang begitu luar biasa sehingga seluruh dunia menjadi lautan. Kejadian 6 ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Ada 3 tingkat. Kalau saudara pernah naik kapal yang besar, itu tingkat-tingkat seperti itu. Ada yang sampai 6 tingkat. Jadi seperti kayak hotel bertingkat 6 yang ngambang di air. Jadi sebenarnya nyaman. Ya, saya pernah berapa kali naik kapal besar seperti itu. Jadi 3 tingkat. Itu lambang Trinitas. Jadi Elohim itu Trinitas. Dan perhatikan, dan pasang pintu pada lambungnya. Ini bicara tentang Yesus ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Serdadu-serdadu Romawi untuk memastikan bahwa Yesus itu benar-benar sudah mati. Padahal sudah mati, sudah mati Yesus. Ditusuk lambungnya, keluar air dan darah. Pintu ini ditusuk lambungnya, ini Bahtera Nuh bicara keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain di dalam nama Yesus. Kisah 4 ayat 11 dan 12 mungkin ya. Sekarang berikutnya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini juga bicara Trinitas. Walaupun belum tahu pada waktu itu siapa, ya jawabannya kan di Perjanjian Baru. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Buat bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini bicara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini ada pelajarannya. Seperti Ishak dipersembahkan, mau disembelih, itu lambang Yesus disembelih di kayu salib. Yesus mati karena menghapus dosa seluruh umat manusia. Jadi jelas. Jadi sepanjang Perjanjian Lama bangsa Israel dan juga mungkin sampai hari ini saya tidak mengerti. Mereka yang belum percaya Yesus mungkin masih pakai ini. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jawabannya kan Perjanjian Baru, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang berikutnya, kemah suci tabernakel Musa, atau disebut juga kemah hukum, atau disebut juga ya kemah suci, kemah hukum, atau kemah sembayang, kemah pertemuan. Kita lihat ini kemah sembayang. Ini sebenarnya bagus, saudara. 3 suku bangsa berkemahnya di sini. Kalau mereka singgah di satu tempat, satu atau berapa hari, berapa bulan, ini 3 suku bangsa di sini, 3 suku bangsa di sini, 3 suku bangsa di sini. Mungkin nanti pada bagian kedua, saya mungkin khotbah ini 2 kali. Bagian kedua saya menjelaskan ini, jadi ini nanti dilewatin dulu. Inilah kemah suci. Ini halaman. Ini di bagian depan ruang suci, di bagian belakang ini ruang maha suci. Ketika Allah menampakkan diri kepada bangsa Israel, dia di ruang maha suci dan dalam bentuk awan. Ini di ruang maha suci. Seperti itu. Nah, ini gambaran ini tadi ruang suci dan ruang maha suci. Ini ruang suci, ada kaki dian, ada meja roti. Nanti ini di bagian kedua saya nggak jelasin. Ya, ini ada mezbah dupa atau ukupan.
ini ruang suci, sebenarnya ini tertutup, ada tirai, semuanya ini ada pelajarannya. Ya, kalau di sekolah Alkitab GPD itu di tingkat 1 ada pelajaran tentang tabernakel Musa. Di Cianjur ada, nggak tahu di lainnya, tapi umumnya sama lah. Nah, disinilah ketika mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya, meja ukupan, roti ini 66, 12 tumbuk, 66, selalu baru tiap hari. Ya, ini bicara Alkitab ya, tapi saya nggak ini lewatin aja dulu. Dari sinilah ruang Maha Suci ketika Allah menampakkan diri dengan kemuliaannya yang hebat lewat dalam bentuk awan ya. Ini ada tirainya. Tirai ini tertutup, nanti waktu Yesus mati di kayu salib, tirai ini terbelah, jadi antara ruang suci dan ruang Maha Suci itu jadi satu. Tirai ini bicara dosa. Kematian Yesus menghapus dosa seluruh isi dunia, membuat tirai terbelah sehingga dulu nggak bisa orang dari ruang kudus melihat juga nggak boleh. Kalau mati, makanya imam besar juga hanya setahun sekali masuk dan mesti membawa persembahan korban darah binatang yang dipotong, saudara, dan tidak hanya bagi umat Israel, juga bagi dirinya sendiri. Maka ini tambahan sedikit nggak apa-apa, saudara ya. Sekarang kita lihat yang di ruang Maha Suci ini, di tempat di mana Allah menampakkan diri. Gambar berikutnya, ini disebut tabut perjanjian atau peti asyahadat, bisa juga tabut perjanjian, tabut hukum Allah. Ini biasa dipikul kalau mereka melakukan perjalanan, kan kemah suci itu mesti diringkesin, dan ini biasa dipikul, makanya ini ada alat pikulnya. Ini semuanya dari emas. Ya, bicara iman yang murni lah, emas, semuanya dari emas. Ini ada kerubium 2 seperti itu di bagian tutupnya, 100% semuanya dari emas. Sekarang kita lihat dulu isi daripada tabut perjanjian ini. Ini isinya ada 3, yaitu 2 loh batu yang alat tulis waktu Musa naik ke surga waktu puasa 40 hari 40 malam. Yang pertama dipecahkan karena Musa marah, jadi kedua kali, makanya Musa itu dua kali puasa 40 hari 40 malam. Ini 2 loh batu yang ditulis dari Allah, yang bicara yang isinya 10 hukum Allah ya, hukum Taurat, 10 hukum yang utama. Ini buli-buli berisi mana. Sepanjang perjalanan di padang belantara kan nggak ada warung, nggak ada bahan makanan. Jadi Tuhan ajaib, Tuhan sediakan. Jadi kalau ada saudara yang aduh nggak ada makanan, kalau percaya Tuhan sanggup sediakan. Ini ada tongkat Harun yang berbunga. Ini bicara kuasa Roh Kudus dengan 9 karunia-Nya. Jadi ini bicara Trinitas. Sepanjang perjanjian lama kan ada di sini. Dan tutupnya ini ada 2, dan imam besar setiap setahun sekali itu mempersembahkan korban darah dari binatang halal yang dipotong sebagai korban penebus dosa bagi bangsa Israel dan juga bagi dirinya sendiri, karena siapapun yang tidak layak masuk ke ruang Maha Suci tadi akan mati, saudara. Makanya dahulu imam besar itu kakinya diikat, kasih tali diikat sampai keluar ke ruang suci. Maksudnya kalau lama nggak ditunggu itu, kok nggak keluar imam besar ya, jangan-jangan mati, nanti ditarik-tarik. Kalau diam aja, mungkin jangan-jangan mati, gitu kan, ditarik-tarik diam, akhirnya diseret keluar. Dan setahun sekali imam besar, ya dalam konteks waktu zaman Musa adalah Harun, abangnya, memercikan darah korban itu di sini, di tengah-tengah sini. Ini jelas Yesus anak domba Allah. Korban darah itu bicara kematian Yesus di kayu salib. Dan ini 2 kerubium, ini bicara Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang menolak Trinitas, saya nggak ngerti, berarti menolak firman. Kalau menolak firman berarti nggak selamat bisa-bisa.
ada banyak tadi ya, jelas seperti itu. Ya, sekarang berikutnya di Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita lihat Trinitas Allah ada pada waktu Yesus dibaptis selam oleh Yohanes Pembaptis. Ya kan jelas, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti pribadi. Roh Allah melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika Yesus dibaptis, Trinitas ada semua lengkap. Yesus, suara itu jelasnya apa? Dari surga, jelas suara Bapa. Ya. Jadi saya kasih keterangan, jadi sini ayat 17 itu bicara Allah Bapa yang bersuara. Allah Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak puluhan ayat, terutama tulisan-tulisan Paulus bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Saya hanya satu saja di sini. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ya. Ya, sekarang kita lihat berikutnya. Padanan kata Elohim dalam bahasa Mandarin adalah Tian. Sebenarnya dalam bahasa orang Tionghoa, dalam bahasa Mandarin ada nama Allah lain, Sang Ti. Ti itu bisa Tuhan, Allah, bisa kaisar. Makanya zaman dahulu mereka sangat ini sama kaisar, begitu taat karena dianggap wakil Tuhan. Yang bisa menghubungi Sang Ti itu hanya raja pada zaman dahulu, rakyat tidak bisa. Gitu, Sang Ti. Ti itu, tapi Sang Ti itu terjemahnya hanya Tuhan. Sang itu di atas. Ya, saya tidak bahas ini karena terlalu nanti kemana-mana. Jadi saya mengkhususkan di Tian. Ini Tian itu sama seperti Elohim, Allah yang maha kuasa, maha ajaib, maha dalam segala sesuatu, melakukan segala perkara, pokoknya serba maha yang Allah kerjakan dan sebagainya. Itu padanan kata Elohim dalam bahasa Mandarin adalah bukan Sang Ti tapi Tian. Sejauh sampai hari ini saya mempelajari, karena saya mempelajari hal ini ya. Sejauh ini yang saya pelajari, Tian itu punya pengertian yang lebih dalam dan spesifik. Nanti kita akan lihat itu. Sejauh ini bisa aja nanti berubah ketika Tuhan membukakan tentang Elohim yang lebih bagaimana lagi. Tapi sejauh ini ya, jadi ini masih bisa berubah. Sejauh yang saya pelajari selama ini. Tian ini saya dulu udah pernah menyampaikan, tapi saya sampaikan lagi bahwa bahasa Mandarin itu nggak ada huruf ya. Jadi kata, adanya kata per kata, nggak ada huruf. Satu kata mengandung arti seperti itu. Tapi ada karakter yang lain bahwa kata yang satu digabungkan dengan kata yang lain, artinya bisa sama, bisa dua kata, bisa tiga kata, bisa empat kata, artinya lain. Nah seperti Tian ini gabungan dua kata Mandarin. Kita lihat. Yang pertama yang garis gitu adalah dua. Dan kemudian yang gabungan dan ren, manusia, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Coba lihat kembali tadi Tian supaya jelas. Nah, ini kan dua dan ren, manusia. Siapa yang bisa menjawab Tiannya orang Tionghoa? Kok Tian, Tuhan Allah ada angka 2, ada gen manusia. Saya mau bertanya, saya juga berani kalau ada kesempatan untuk mungkin seminar atau mungkin
berdebat sehat. Saya akan bertanya, Tuhan siapa coba yang bisa menjawab Tiannya orang Tionghoa? Kok Tian ada Ren manusia? Jelas kita sudah mengerti, hanya Alkitab yang bisa menjawab. Itu Yesus yang pernah turun 100% menanggalkan kealahannya menjadi sama dengan manusia. Akhirnya itu dua, sama seperti tadi, tutup peti perjanjian kan ada kerubium dua, imam besar memercikkan darah korban penghapus dosa di antara itu. Jadi ini luar biasa dalam satu huruf. Segala sesuatu kita percaya dari Tuhan, apapun bahasa dari Tuhan, ada message-message tertentu. Bahkan saya mau katakan, di luar Alkitab juga kalau kita menyelidiki di berbagai bidang disiplin ilmu, nanti bagian kedua saya akan bicara itu juga walaupun sedikit dari yang saya tahu. Itu kita bisa menemukan Allah mau menyatakan dirinya lewat berbagai disiplin ilmu apa aja, saudara. Allah akan menyatakan dirinya. Ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Mau dari segi budaya, dari segi bahasa, disiplin ilmu A, ilmu B, matematika, mungkin ilmu apa lain ada. Ya. Tapi itu nanti ya. Ya. Again. Terus. Ya. Again itu jelas orang Tuhan jadi manusia hanya Alkitab yang menjawab. Alkitab manapun di dunia tidak bisa menjawab itu. Karena bukan dari Allah. Ini satu bukti bahwa Alkitab itu dari Allah. Hanya Alkitab yang bisa menjawab itu. Sama dengan Yesus, dua, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ini bicara Trinitas Allah. Orang Tionghoa sendiri banyak orang Tionghoa tidak mengerti ini. Apalagi yang bukan anak Tuhan. Yang sudah jadi anak Tuhan juga belum tentu mengerti ini, belum tentu, saudara. Baru bisa mengerti kalau Tuhan memang berkenan memberikan hikmat. Sehingga kita yang mungkin tahu bahasa Mandarin, saya juga nggak tahu bahasa Mandarin banyak, enggak. Itu bisa menjelaskan dari sudut pandang Alkitab. Karena hanya Alkitab yang bisa menjawab. Tian itu artinya banyak, seperti kata bahasa Inggris juga kan ada satu kata kan bisa berapa arti. Tuhan, ya jelas tadi ya. Langit, hari, ada arti yang lain, tapi saya tidak tulis karena saya mau khusus membahas tentang yang ada hubungannya dengan Tian, Tuhan. Langit. Jadi bangsa Tionghoa zaman dahulu kalau mau bicara sama Tuhan itu nggak pakai Tian, tapi nyebutnya bukan Tuhan, tapi langit. Biarlah langit yang memberi keputusan. Kalau saudara suka sejarah bangsa Tionghoa, membaca buku-buku sejarah, mungkin di buku silat juga, buku-buku silat juga ada banyak. Saya juga dulu maniak baca buku silat, sama seperti Ibu Gembala saudara lah dulu. Sekarang tentu enggak. Itu selalu kalau menyebut Tuhan Tian, tapi maksudnya bukan kepada Tuhan, langit. Ya sebenarnya nggak salah-salah amat, karena di langit siapa yang bertata Tuhan? Mereka mungkin tidak mengenal Tian itu sebagai Tuhan, tidak tahu dan mungkin segan atau takut, sehingga kalau menyebut Tian itu biarlah langit yang memberi keputusan. Tapi kan langit itu sebenarnya ya ke Tuhan juga. Ya ke Tuhan juga. Sama seperti di bangsa Israel kan nggak berani menyebut Yehova, jadi YHWH, konsonan aja, tidak ditambahin. Jadi vokalnya itu sebenarnya ditambahin, tapi aslinya kan cuma konsonan. Karena bahasa Ibrani tidak mengenal huruf vokal, hanya konsonan, seperti itu. Sama juga kalau sudah belajar di Matius, ya, bangsa Israel itu nggak berani menyebut kerajaan Allah. Makanya di Matius itu kata kerajaan surga lebih banyak daripada kata kerajaan Allah. Ya sebenarnya sama aja buat kita ya, tapi mereka segan. Sehingga kalau saudara menyelidiki Injil Matius itu kebanyakan kerajaan surga. Padahal sama aja. Kerajaan surga, ya tempatnya di surga. Yang jadi raja kan Allah, ya kan? Allah menjadi raja di atas segala di mana? Di surga, seperti itulah.
Tapi yang luar biasa, tian ini juga, tian ini tadi adalah artinya di samping Tuhan, langit dan hari. Hari juga dipakai kata huruf tian. Ini rahasia yang luar biasa dari tian ini. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Tuhan, jadi apa artinya? Hanya kita yang bisa mengartikan dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang firman Allah. Artinya apa? Tuhan dan hari dipakai kata yang sama. Artinya ini, Tuhan ada selalu di hari-hari hidup kita. Amin. Mau senang, mau susah, mau punya duit, mau nggak punya duit, mau sehat, mau sakit, mau ada yang memperhatikan, nggak ada yang memperhatikan, Tuhan itu ada di hari-hari hidup kita. Walaupun hari-hari hidup kita ini singkat, kata firman Tuhan, hidup manusia di dunia seperti rumput segar yang hari ini ada, tapi besok layu. Tapi walaupun demikian, Allah selalu ingin ada dalam hari-hari hidup kita. Kita yang seringkali tidak ingin bersama-sama dengan Allah, lebih cinta kepada dunia, hal-hal dunia, saudara. Tuhan ada selalu di hari-hari hidup kita. Ini kalau bahasa Mandarin, kemarin itu Jotian, tiannya tian itu sama. Hari ini Cintian, besok Mingtian. Saya dulu waktu sebelum saya ke sekolah Alkitab, saya kerja di sebuah perusahaan, bukan perusahaan, milik pribadi tapi sangat besar. Jadi saya punya tugas itu ngorder dan nagih. Ya. Kalau ke orang Tionghoa kadang-kadang yang tahu bahasa Mandarin walaupun sedikit-sedikit tahu, kok mingtian aja ya. Kok besok aja lah. Kalau ditagih mingtian aja lah kok. Besok aja kok. Ya udah. Tapi kadang-kadang jadi kebiasaan mingtian dalam arti kata yang salah. Sehingga di kalangan orang di Tegal itu ada istilah tarsok. Tarsok itu artinya entar besok, kalau ditagih entar ya, atau kalau enggak besok, jadi enggak bayar-bayar, nanti besoknya ditagih besok ya kok ya. Iya, Cintian, hari ini Cintian, tulisannya Jin tapi bacanya Cintian, maupun besok Mingtian, kemarin Jotian. Bahkan sampai selama-lamanya, dialah Allah Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, ya. Sekarang kita lihat huruf Mingtian. Ini juga gabungan dua huruf. Yang ini Ming, yang ini Ming, yang ini Tian. Ya, Tian Tuhan juga. Ini juga gabungan dua huruf. Ini Tian, ini jelas ini Ming. Ming itu artinya terang. Ming juga gabungan dua huruf. Ini adalah Re, matahari. Ini adalah Yue, bulan. Ya, ini bicara tadi kan, matahari untuk yang siang, bulan untuk bulan. Ini juga bicara Allah juga. Jadi kalau Mingtian, atau kalau sampai ketemu lagi itu Mingtian Chen, sampai jumpa lagi ya besok Mingtian Chen. Nih. Sekarang kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan ya, Mingtian Chen. Ini saya tidak uraikan secara ini. Jadi arti kata Mingtian Chen, sampai jumpa besok pagi atau Mingtian, itu bicara, saya mungkin terjemahkan begini dari sudut pandang kebenaran firman. Selamat jumpa lagi besok dalam keadaan yang baik, ya, karena Tian jadi terang dalam kehidupan kita tiap hari.
Jadi ketika kita bicara Mingtian Chen, sampai jumpa lagi besok, kita sedang bicara bahwa selamat jumpa lagi, bahwa Allah yang menjadi penerang dalam kehidupan kita ada di dalam kehidupan kita besok. Jadi selalu ada seperti itu. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Jadi ketika mereka mungkin nggak ngerti, tapi kita udah mengerti itu. Ketika kita bilang Mingtian Chen, itu artinya sampai jumpa besok pagi dalam keadaan yang baik. Sebab Tuhan sebagai penerang dalam hidup kita ada di dalam hari-hari kehidupan kita. Itulah Elohim yang luar biasa. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kamu khawatir. Menurut pakar yang sudah menyelidiki ada 360 kata jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang mungkin sebagainya di Alkitab. Itu menjawab setahun, jangan khawatir. Katanya dipakai sehari sekali lah, jangan khawatir. Karena tahun Israel itu kan jumlahnya 360 hari, beda dengan tahun kita Masehi ada 365, ada 366, seperti itu kan. Satu bulan 30 hari, tetap 12 bulan. Jadi seperti itu. Tapi jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir Mingtian mau makan apa, besok mau makan apa, jangan khawatir. Jangan cemas. Kalau hari ini belum sembuh penyakitnya, mungkin besok Tuhan akan sembuhkan. Karena Tuhan itu selalu ada sebagai penerang dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan khawatir. Besok juga Tuhan ada. Ya kan? Besok juga Tuhan ada. Di Ibrani kan ada ayat katakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Walaupun hari-hari kita berjalan di dalam lembah kekelaman, ada banyak badai-badai kehidupan, tapi Tuhan ada di hari esok kita. Jangan takut ya. Aku tidak takut bahaya dan sebab engkau besertaku. Tuhan beserta tiap hari. Dari kata Tian, tiap hari dia ada dalam hidup-hidup kita. Tapi kita sering tidak menyadarinya. Tetapi kita sering tidak mempercayainya, saudara. Tapi kita belajar. Daud luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, enggak gampang berjalan dalam lembah kekelaman, enggak mudah. Lembah kekelaman dalam berbagai bentuk, dalam soal sakit penyakit, tantangan, pencobaan, apapun itu susah, enggak mudah untuk kita bisa berkata, aku tidak takut bahaya. Kebanyakan kita, termasuk saya sendiri udah umur 66 ini, tapi ketika Tuhan izinkan terjadi lembah kekelaman, saya pengennya enggak mau. Saya pengennya, jangan Tuhan, enggak mau di jalan lembah kekelaman, saya pengennya nolak. Jauh seperti Daud, aku tidak takut, dan inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan izinkan banyak lembah kekelaman terjadi dalam kehidupan kita dalam berbagai bentuk apapun itu. Ada yang memang Tuhan izinkan atau mungkin ada kesalahan kita sendiri. Ya kalau itu jelas, saudara. Tapi Tuhan ingin kita seperti Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saya sampai umur 66 ini, ini hari-hari ini, saya masih takut. Saya masih, kalau bisa jangan Tuhan. Kita kan begitu. Tapi saudara, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kita harus melewati lembah kekelaman seperti Daud. Sampai akhirnya muncul satu perkataan iman yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dan kalau kita bisa mengatakan seperti itu, itulah yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang, bahkan bagi banyak bangsa. Bahkan itu memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita ada dalam lembah kekelaman yang Tuhan izinkan, kita berkata, aku tidak takut bahaya Tuhan, sebab gadamu dan tongkatmu
itulah yang menyertai aku. Tuhan ingin ada Daud-Daud rohani di hari-hari terakhir ini. Makanya ada banyak lembah kekelaman secara umum, dengan pandemi, secara khusus dalam kehidupan pribadi kita lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, ada banyak. Karena Tuhan ingin kita bisa berkata seperti Daud. Aku tidak takut bahaya. Saya pun merindukan itu, walaupun sampai hari ini belum bisa. Tapi saya belajar, kami belajar. Ya, lembah-lembah kekelaman yang dilewati, belajar untuk akhirnya Tuhan, biarlah satu saat kami juga rindu. Ketika Engkau izinkan ada jadi lembah kekelaman, kami tidak menolak itu. Ya, tapi kami berkata, didik kami supaya benar-benar sebesar apapun lembah kekelaman, Yesus lebih besar, Yesus berjalan di atas badai. Ya kan, badai apapun dalam kehidupan ini. Dan inilah yang dapat memuliakan Tuhan. Saya akhiri hal ini dengan sebuah kesaksian. Saya merasa saya harus menyaksikan ini karena Tuhan ada di hari-hari hidup kami, apapun yang kami sedang alami. Saya mau saksikan yang terakhir, yang baru saja terjadi, belum pernah saya saksikan kemana-mana karena baru hari-hari ini juga sedang berlangsung. Ya, mungkin keluarga udah ada yang tahu itu. Gula darah saya tinggi, ya. 7 bulan yang lalu ketika diukur 261, padahal kan orang normal kalau nggak puasa di bawah 160. Dan mungkin sebenarnya sudah lama, sudah sejak bertahun-tahun saya gula darah tinggi, tapi saya tidak menyadarinya. Pernah 20 tahun yang lebih coba ke dokter periksa, dokter bilang, wah ini kok nggak ada yang bagus ya Pak, tekanan darah, gula darah, kolesterol apalah, saya udah lupa itu, nggak ada yang bagus Pak. Dia mau coba check up, tapi saya dokter nggak mau lah, karena saya suka sian lah gitu, nggak mau lah, seperti itu. Tapi kan dokter bilang, tapi Bapak kan bisa tersenyum, masih bisa tersenyum, ya udah saya senyum aja. Jadi mungkin sejak itu sudah lama, tapi saya kan mengabaikan dan nggak menganggap itu sebuah penyakit lah. Jadi saya biasa, saya makan normal, minum manis juga normal, saya bebas, saya makan menurut saya mau, saya minum menurut saya mau, bebas merdeka lah. Walaupun sebenarnya 20 tahun lebih dokter udah bilang begitu. Kira-kira udah lama juga, saya lupa, tapi mungkin hampir 10 tahun ada satu teman yang berkata, saya kemudian mulai kurus, tadinya berat saya paling berat 75. Dia bilang, mungkin dia mengerti tentang penyakit, dia bilang, diabetes ya kok? Saya bilang, nggak tahu lah, karena saya nggak pernah periksa gula darah. Pokoknya kalau ke dokter rumah sakit saya paling males, jujur seperti itulah. Ya, udah. Kemudian saudaraku, ini seperti itu ya latar belakangnya. Sejak kira-kira 5 tahun yang lalu, saya setiap hari badan sakit sekali, setiap saya bangun tidur sakit. Makanya saya nggak pernah bisa bugar selama 5 tahun belakangan ini, nggak bisa, selalu sakit badan saya. Bangun tidur selalu sakit, bisa dari ujung kepala sampai kaki. Saya tidak mengerti. Kemarin baru saya ngerti itu ternyata salah satu efek daripada gula darah tinggi. Saya nggak mengerti itu. Pantesan kalau saya ke dokter dikasih juga obat untuk sakit badan itu. Tetapi saudara, singkat aja ya, ini panjang, singkat aja. Beberapa minggu yang lalu akhirnya saya ke puskesmas karena saya belum divaksin. Saya juga pengen divaksin, bukan nggak pengen ya, bukan menghindar, tidak, saya ingin, tapi kondisi saya tidak memungkinkan karena saya hampir selalu tiap hari itu sakit badan. Jarang sekali saya fresh gitu. Nanti fresh kalau Tuhan jamah, berdoa Tuhan jamah, baru saya fresh. Seperti itulah kehidupan saya bertahun-tahun, terutama 5 tahun belakangan ini. Jadi ketika 3 minggu lalu saya ke puskesmas di sini itu, saya juga terkejut, gula darah saya 498. Saya terkejut, kok begitu tinggi ya? Dikasih obat sama dokter, obat itu cuma buat 5 hari, jadi 4 hari sekali. Ini mungkin udah ketiga kali saya kemarin, atau 4 kali, saya nggak ingat, saya ke dokter. Jadi, aduh Tuhan, saya nggak mau juga seperti yang lain nanti gula darah tinggi, jari dipotong, kaki dipotong. Saya nggak mau, saya berseru pada Tuhan. Ya udah, akhirnya saya diet ketat.
Jadi itu waktu saya masih ingat, saya datang ke dokter puskesmas Selasa, dikasih 4-5 macam obat lah, termasuk tekanan darah saya juga tinggi, ya, kasih beberapa macam obat. 4 hari saya diet ketat, makan nasi hanya paling banyak 5-6 sendok nasi lah, nasi putih tapi dikurangin. Karbo saya berusaha sama sekali nggak makan. Saya belajar juga ada sayur-sayuran yang bisa bikin diabetes tinggi, ya. Jadi saya cari sayuran, buah yang memang bisa tidak mempengaruhi kenaikan gula darah saya. Ada buah juga yang kita nggak bisa makan, seperti yang manis-manis gitu. Ya, makan buah tiap hari, hanya sekarang alpukat. Jadi, tapi Tuhan izinkan itu lembah kekelaman supaya saya berubah juga. Selama ini makan bebas, minum bebas, jadi mulai 3 minggu lalu saya diet ketat, benar-benar sangat ketat lah. Hampir nggak makan karbohidrat, kecuali nasi 5-6 sendok. Itu 1/5 atau 1/6 porsi saya makan nasi biasanya. Selasa, 3 hari kemudian, hari Jumat sore, saya kok ketika saya ada di kamar mandi, tiba-tiba saya merasa seperti lemas sekali. Selama 66 tahun saya hidup di dunia ini, saya belum pernah merasakan lemes yang seperti itu. Lemes sering, tapi belum pernah. Lemes sekali dan seolah-olah kayak lampu hampir mati. Saya sadar ini gula darah saya jangan-jangan turun, ya, turun gitu. Jadi akhirnya saya cepat-cepat naik ke atas, saya makan kue, potong kue manis lah ya lumayan lagi. Besoknya hari Sabtu saya ke puskesmas lagi. Puji Tuhan, saudara. Ketika diukur gula darah saya 119, itu normal, sangat normal. Normal kan di bawah, dalam keadaan gak puasa normal itu kan di bawah 160. 119 itu dalam tempo 4 hari. Memang obat-obatan itu membantu, tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Berapa kali kami dulu juga doa, kalau sakit ya silakan ke dokter juga boleh, bukannya nggak boleh. Karena ada ayat firman Tuhan, hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Tapi tetap kesembuhannya bukan mengandalkan obat, tapi mengandalkan Yesus. Ya itu yang kami rasakan. Ya kami juga melihat itu. Obat nggak bisa menyembuhkan sempurna. Yesus tetap ke Yesus. Pakai obat silakan. Tapi tetap ke Yesus. Tuhan juga bilang pakai obat juga membantu. Tapi kesembuhan adalah dari Yesus. Bayangin, saya nggak ngerti. Saya turun dalam tempo 4 hari dari 498 sampai 119, berarti ada turun 378 dalam tempo 4 hari. Turun luar biasa. Dan puji Tuhannya, saya kehilangan rasa sakit itu. Rasa sakit yang selama 5 tahun tiap hari saya rasakan. Sampai sekarang tidak hilang, walaupun ada sakit lain ya, namanya udah umur, sakit pinggang ya itu kan beda lagi gitu kan, mungkin pegel. Tapi rasa pegel-pegel itu hilang sama sekali. Saya kehilangan, gak sadar, udah hilang. Dan saya gatel-gatel selama bertahun-tahun juga. Wah kalau gatel udah suka-suka. Ya itu karena pengaruh diabetes. Itu juga hilang. Walaupun mungkin bisa gatel yang lain ya, saya tidak mengerti. Tapi itulah yang terjadi suka-suka. 4 hari kemudian mungkin jadi saya agak longgar juga, makanya 4 hari kemudian saya ke puskesmas. Gula darah saya dari 119 naik lagi dari 233. Waduh ini gawat juga. Jadi kita coba ketat lagi dalam gula, karbo, gitu kan, ketat. Karbo ada di sayuran juga ada karbo seperti wortel dan mungkin sayuran lain ada juga yang bagus termasuk buah. Dan saudara, kemarin beberapa hari yang lalu saya ke dokter dan puji Tuhan masih tinggi tapi sudah turun menjadi 201. Jadi untuk mencapai 160 ya tinggal 40 lah, bantu dalam doa supaya benar-benar sembuh. Tapi saya sudah rasakan sebagian besar sembuh. Dia ada di dalam hari-hari hidupku, dalam hari-hari hidup keluargaku. Dia juga ada dalam hari-hari hidup saudara.
apapun, lembah kekelaman apapun yang Anda alami, itu adalah proses Tuhan, supaya akhirnya kita bisa seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Dan ini satu lagi, kemarin biasa saya dikasih obat cuma 5 hari, bisa 3 macam. Kemarin cuma dikasih 2 macam, hanya untuk netralisasi gula darah, dan dikasihnya 10 hari. Ya, ini baru beberapa hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau sama datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyi Bersamamu Bapa. Ya, mari kita sama-sama bersimpuh, saudara yang di rumah, yang di gereja. Adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku, yakinlah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Bersamamu Bapa, katakan dengan iman saudara masing-masing. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Anugerah-Mu besar, amin. Anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi, anugerah-Mu besar. Anugerah
anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Apakah lagi yang harus kami katakan? Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Siapakah kami ini? Kami adalah manusia-manusia yang berdosa Tuhan. Tetapi Yesus, Engkau mati kayu salib menebus dosa kami Tuhan. Dan Engkau mau ada di hari-hari hidup kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, besok bahkan sampai selama-lamanya Engkau ingin selalu ada bersama dengan kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami supaya kami juga mau selalu ada bersama dengan Engkau. Kami mau dididik, kami mau diajar, kami mau dibentuk, kami mau diproses Tuhan, sehingga sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman, kami mau belajar berkata, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku, sehingga hidup kami Tuhan di dunia ini boleh menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami seperti Daud pernah berkata, kalau aku tertekan itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Firman Tuhan tidak hanya kami tahu, firman Tuhan tidak hanya kami baca dan bahkan kami hafal, tetapi itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Biar Mazmur 23 ayat 4 menjadi kenyataan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak takut bahaya sekalipun berjalan di lembah kekelaman, karena kami ingin mengasihi Engkau, karena kami ingin membalas kasih-Mu yang luar biasa. Kami ingin menjadi saksi-Mu Tuhan. Banyak jiwa di luar sana belum diselamatkan Tuhan, tetapi kami Tuhan belum bisa menjadi saksi yang benar dan saksi yang setia. Tolong kami semua ya Bapa. Kiranya kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan, dengan segala keterbatasan hamba sebagai manusia, Engkau sendiri Allah yang sempurna, firman yang sempurna akan meneruskannya sehingga menyempurnakan menjadi berkat yang sempurna bagi setiap yang membuka hati, bagi setiap umat-umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan korban ucapan syukur kami. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi, bahkan yang tidak bisa memberi juga Tuhan kiranya menolong, memberkati dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur dan persembahan jalankan. Yang di gereja dan di rumah juga bisa mempersembahkan lewat internet banking atau lewat apapun juga. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak hidup. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Saudara, bagi Tuhan lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menamatkan ibadah kita. Kita angkat pujianku bersyukur sebab Kau setia.
sekali lagi dengan segenap hati jiwa kita. Terima kasih Tuhan, pada akhir ibadah kami, Tuhan, pada hari ini kami patut mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, karena Engkau selalu ingin ada dalam hidup kami, tetapi kami seringkali tidak mengisi hari-hari kami bersama dengan Engkau. Mungkin Tuhan, seringkali hari-hari kami diisi Tuhan dengan hal-hal yang sifatnya dunia yang akan lenyap dengan segala isinya. Tapi Engkau begitu setia. Terima kasih Tuhan, bentuk kami Tuhan, supaya kami juga boleh Tuhan menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia Tuhan. Karena Engkau begitu setia, bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia, sebab Engkau tidak bisa menyangkali diri-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebenaran firman-Mu, buat ibadah pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah yang telah menjadi Bapa kita, cinta kasih Yesus yang luar biasa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus kiranya akan menyertai kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus di tempat ini, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan ada 2 lagu baru yang akan dinaikkan pada ibadah bulan November, pada Kita Kota yang Kuat dan Kita Jumpa Yesus. Silakan saudara dengarkan dan berlatih agar bisa menyanyikannya dengan baik. Terima kasih. Kota yang kuat untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang agar masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya ya percaya pada Kita Kota yang kuat untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang agar masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ya percaya.
yang tetap setia, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sebab kepadamulah ia percaya. Sebab kepadamulah, sebab kepadamulah ia percaya.